siapa yang memerintahkan. Nah, pasti dia melakukan semua itu tidak mungkin atas inisiatif sendiri. Kapan mereka dilantik? Abraham ditempatkan itu sebagai Menteri Dalam Negeri. Gubernur Papua Barat, Wakapolda Papua Barat, Dayak, terus Danrem dengan wali kota harus jadi saksi masukkan dalam BAP dari pihak Indonesia, negara Indonesia, dari pihak negara federal, masukkan presiden Korporasi yang disebut sebagai saksi. Tapi mereka tidak mau masukkan. Ini namanya pemaksaan. Pemaksaan ini tidak boleh. Prabowo saya bicara hari ini, lihat, saya akan laporkan ke Amnesty International dan terpaksa saya minta bantuan. Karena saya sudah tugas hukum internasional yang namanya peliberen, punya hak untuk minta bantuan kepada negara lain. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Fenomena aneh dalam gerakan Papua Merdeka. Negara terkesan takut menghadapi Presiden NFRPB dan tidak mampu mengajukan argumen hukum yang kuat terhadapnya. Sementara 4 anak buah Presiden NFRPB sudah ditangkap, otak utama sang presiden masih bebas. Kali ini kita disuguhi fakta dari Papua. Membara bukan karena senjata, tapi karena ketidakadilan yang telanjang di hadapan rakyat. Abraham Goram Gaman dan 3 anggota Negara Federal Republik Papua Barat, NFRPB, ditangkap aparat hanya karena mereka mengantarkan sepucuk surat. Surat yang tidak membawa bom, tidak memuat ancaman, hanya suara, kemerdekaan. Ironisnya, surat itu bukan mereka yang buat, mereka hanya disuruh. Lalu siapa yang menyuruh? Presiden NFRPB. Tapi aneh bin ajaib yang memerintah tetap bebas sementara yang disuruh mendekam dalam jeruji. Polisi tak berkutik. Publik pun bertanya, apakah hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Atau polisi memang takut? Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinusi, menampar logika hukum ini. Ia menyebut, kasus ini prematur dan penuh kejanggalan. 4 orang ini hanya membawa surat, di mana letak makar jika tidak ada niat menggulingkan negara. Batas penahanan 20 hari hampir habis. Jika tidak diperpanjang maka hukum harus bicara. Bebaskan mereka. Kini semua mata tertuju ke aparat. Berani adil atau terus melanggengkan ketakutan pada bayang-bayang perlawanan damai rakyat Papua? Papua menanti dan dunia sedang menyaksikan. Sebuah logika hukum yang seadil-adilnya bagi rakyat Papua. Teman-teman jangan lupa untuk memberikan komentar positif dan salam hormat dari channel YouTube Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Polresta Sorong Kota di mana ada 4 klien Bapak saat ini masih dalam proses dari penyidikan naik ke tahap 1 untuk selanjutnya nanti diproses. Mungkin bagaimana tanggapan Bapak sebagai kuasa hukum untuk langkah-langkah hukum selanjutnya? Ya, yang jelas pemeriksaan kepada mereka sebagai tersangka itu sudah dilakukan oleh polisian Polresta Sorong di bawah kepemimpinan Kasat Reskrimnya Pak AKP Arifal Utama, dan saya sudah mempelajari semua langkah yang dilakukan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kewenangan yang pidana, yaitu mereka diperiksa, mereka tersangka didampingi oleh penasihat hukum yang mereka tunjuk sendiri berdasarkan ke pasal 54 dan 55 serta 56 dan 5B. Yang kedua, bahwa kita belum melihat, karena pun kemarin saya mendapat informasi dari Kasat Reskrim ditemani oleh Wakasatnya dan KBO-nya Pak Thomas. Ada penjelasan bahwa ada sejumlah bukti yang mereka sudah miliki yang bisa menambah keyakinan mereka sebagai penyidik bahwa klien saya, Pak Bram dan kawan-kawannya itu bisa dimasukkan, perbuatan mereka dikategorikan masuk dalam unsur delik yang dimaksudkan dalam pasal 106 dan beberapa pasal 87 dan beberapa pasal yang lain, pasal 108, 106, 108 dan pasal 87 dengan dikaitkan dengan undang-undang ITE. Ya, ada informasi-informasi yang dimuat di Facebook, media sosial, sebegitu. Nah, itu versi mereka. Dari versi kita sebagai penasihat hukum dalam koalisi advokasi keadilan untuk rakyat Papua dari P3B Manokwari, kita berpandangan bahwa kita tetap
menghormati langkah yang sudah dilakukan oleh kepolisian sambil kita terus mempelajari detail daripada Proses. proses hukum, tapi juga detail daripada peristiwa yang terjadi, yang dilakukan atau di mana di situ peran dari Pak Bram bersama dengan ketiga temannya, Pak Robana, Pak Sangket dan Pak Mai, mereka punya peran-peran yang masing-masing. Nah, kita melihat bahwa misalnya Pak Bram itu sebagai staf presiden, Menteri. NFRB, dan dia juga menjadi menteri dalam negeri. Tentu hal ini harus dikaji dari sisi siapa yang memerintahkan. Pasti dia melakukan semua itu tidak mungkin atas inisiatif sendiri. Itu yang penting, karena di dalam makar itu kan maksud untuk pasal 106 keamanannya kurang lebih bahwa hendak menentukan negara sebagian atau sebagian wilayah atau seluruhnya. Nah, kalau meruntuhkan itu berarti kan ada tindakan-tindakan yang dilakukan tidak harus dalam bentuk pengerahan kekuatan senjata, tapi juga ada pembentukan sebuah negara yang memenuhi standar-standar yang dilakukan di dalam hukum internasional, ya toh? Dia punya wilayah jelas, dia punya pemerintahan itu ada, dan pemerintahan itu ada itu dengan pernah dilantik. Ya, kita harus lihat ada pemerintahan itu dilantik, kapan mereka dilantik. Pak Bram ditempatkan itu sebagai menteri dalam negeri. Dia pernah dilantik di mana? Nanti pun ada SK-nya. Nah, SK itu juga dia harus dilihat lagi, dikaji kembali pihak yang memberikan SK kepada dia itu apakah pihak itu memang memenuhi syarat-syarat hukum dari berdirinya sebuah negara. Itu yang hal-hal itu ya nanti kita akan terus kaji selama proses pemeriksaan ini berjalan. Apalagi sudah dikatakan bahwa akan ada tahap 2 yang dilakukan, tahap 1 yang akan dilakukan pada hari Senin. Kita lihat apakah berkas ini sampai di kejaksaan kemudian terima mentah begitu saja, dan kemudian mereka mengeluarkan P21 untuk berkas ini ditindaklanjuti ke untuk bisa dibawa ke pengadilan, dan ataukah akan dikembalikan dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Ini bagian yang perlu sekali. Kemudian juga kita sedang melihat apakah hari ini, karena sesuai dengan batas penahanan, mereka punya batas penahanan kan akan berakhir hari ini. Untuk 20 hari ya, kepolisian kan 20 hari. Nah, apakah akan diperpanjang? Perpanjangan itu sudah terjadi atau belum? Itu yang hari ini sedang saya komunikasikan dengan pihak kepolisian, karena ini menyangkut hak asasi daripada klien saya. Jadi saya sedang komunikasikan apakah akan ada perpanjangan atau tidak ada perpanjangan. Kalau tidak ada perpanjangan hari ini, saya pikir kita normatif saja. Tidak ada perpanjangan hari ini, fair jam 12 atau jam 00 nanti malam 17 itu, maka itu berarti keempat klien saya harus, mereka berhak untuk bebas. Iya, harus dikeluarkan demi kalau tidak berarti itu pasti akan menjadi potensi untuk terjadinya langkah hukum yang kami lakukan. Jelas kan melanggar hak asasi itu, melanggar KUHP. Jelas kewenangan yang diberikan kepada kepolisian itu adalah kewenangan selama 20 hari. Sudah itu ada perpanjangan yang dilakukan oleh kejaksaan atas permintaan kepolisian untuk kepentingan penyidikan. Kalau penyidikan belum selesai, maka diperpanjang 2 hari. Nah, itu bagian yang menurut saya penting sekali untuk diperhatikan oleh kepolisian. Jadi kita tetap menghormati hukum, sambil tetap kita lihat bahwa ada hal-hal yang perlu dikaji secara baik dari sisi hukum, dari sisi hukum perdagangan, tapi juga dari sisi hukum pidana terkait dengan perlakuan 46 dan 48 itu. Apakah itu memang tepat untuk dikenakan kepada Polsam dan kawan-kawan begini? Bapak, itu kan sudah diterapkan pasal 106, 108 dan termasuk undang-undang dijuntokan dengan undang-undang ITE ini. Dalam perspektif Bapak sendiri sebagai kuasa hukum, apakah itu memenuhi unsur atau bagaimana? Kalau dari sisi pemenuhan unsur itu kan versi pendapatnya kepolisian, menurut mereka sudah penuh. Tapi dari kita kan akan berargumen itu ketika terjadi pembelaan dalam proses di sidang. Tapi juga dalam proses penyidikan kita tetap akan menyampaikan pandangan-pandangan kita. Tapi dengan kemudian tentu kita tidak bisa, kita tetap hormat. Tapi kalau menurut saya dari sisi
cukup itu tadi saya bilang bahwa kalau program dituduhkan sebagai katakanlah intelektual ladder dalam hal ini menurut saya tidak tepat, karena ada intelektual ladder yang Menyuruh. memerintahkan itu program hanya sebagai pelaksana. Tapi ya, 3 orang stafnya yang kepolisian dan reskrim dan juga itu mereka kan masing-masing punya peran yang diperintahkan oleh siapa kepada program yang perintahkan mereka untuk ikut mengkawal. Nah, kemudian langkah yang mereka lakukan, misalnya mereka mengantar surat untuk menyerahkan kepada pihak-pihak yang punya kuasa di sini, misalnya gubernur dari kota. Ini tidak bisa serta-merta dipandang sebagai satu upaya nyata untuk Menggulingkan. itu melakukan makar. Jadi bisa ini mau masih dalam bentuk kita bilang kalau kita pengantar surat itu ya sama dengan tukang pos kan, mengantar surat apa yang salah di situ itu perlu dipahami oleh semua pihak, termasuk kepolisian. Nah, dari sisi itu saya pikir jangan sampai nanti ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini apa namanya proses hukum ini untuk kepentingan politik tertentu, artinya kepentingan kelompok siapa gitu. Menjegal kebebasan hak untuk kebebasan. Ya begitu. Ya, melanggar kebebasan berpandangan dan pendapat ekspresi. 28 Undang-Undang Dasar 45 karena itu 8A itu yang harus dicermati dengan baik seorang kepolisian. Artinya Bapak melihat bahwa penerapan pasar ini masih cukup perlu didalami ya, karena mengantar surat itu belum tentu untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Belum. Kalau saya dari sisi itu, kalau kita kaitkan yang unsur-unsur yang dimaksudkan dengan pasal 196 belum sepenuhnya memenuhi unsur pasal 196, karena mereka baru melakukan mengantar surat yang tentu surat itu diantar, saya yakin sebagai seorang advokat senior, saya yakin bahwa itu tidak dilakukan atas inisiatif program dan timnya yang ada di sana. Oke. Dan itu pasti ada perintah. Dan kuasa hukum siap untuk berdalil membela hak. Kita adalah membela. Bagian daripada upaya untuk melakukan pembelaan itu kan sekarang dengan saya menyampaikan secara resmi pandangan kita, tim kuasa hukum lewat penyampaian di media. Kami pandangan bahwa ini yang kategorikan bisa dikategorikan sebagai kasus sebagai hal yang melanggar ketentuan hukum yang dilakukan dalam pasal 96 maupun pada 7 kita pidana.